Benahi striker timnas, STY tunjuk Kim Ki-hoon. Haye ke Besiktas dilatih Van Bronckhorst. Dani Olmo resmi ke Barcelona. Rumah Lionel Messi dirusak aktivis. Jadwal Liga Inggris berubah. Hai football lovers, kalian baiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu ya, agar tak ketinggalan berita terbaru dari Starting 11 News. Dari hasil laga uji coba pramusim di AS, Real Madrid sukses meraih kemenangan atas Chelsea dengan skor 2-1. Gol dari Al Real dicetak oleh Lucas Vazquez dan Brahim Diaz. Sedangkan gol satu-satunya dari The Blues dicetak oleh Noni Madueke. Sementara itu, laga uji coba lainnya di M&T Bank Stadium AS, Barcelona ditahan imbang AC Milan dengan skor 2-2. Milan cetak 2 gol lebih dulu lewat Luka Jovic dan Christian Pulisic. Barcelona baru bisa comeback setelah striker andalannya, Robert Lewandowski berhasil cetak 2 gol. Laga tersebut lalu diselesaikan lewat babak adu penalti. Di babak tos-tosan, Rossoneri berhasil unggul dari Blaugrana dengan skor 4-3. Dari laga pramusim beralih ke kabar soal MU. Dilansir The Sun, Red Devils bergerak untuk menawar gelandang Burnley, Sander Berge. MU menawar gelandang asal Norwegia tersebut setelah tak lagi mengejar Manuel Ugarte yang harganya dianggap terlalu mahal. Pihak MU diketahui telah melakukan kontak dengan perwakilan Berge. Burnley telah meminta mahar 30 juta pounds kepada MU. The Clarets dilaporkan sudah bersedia untuk menjual gelandang bertahan berusia 26 tahun tersebut. Masih dari kabar MU, dilansir dari Goal, Andre Onana mengatakan akan banyak mengambil resiko sebagai kiper di musim baru ini. Menurut kiper asal Kamerun tersebut, sebagai pemain yang ada di salah satu tim terkuat di dunia harus nekat. Perkataan Onana tersebut membuat fans MU semakin khawatir Onana akan lebih banyak melakukan blunder. Pasalnya, Onana sebelumnya juga banyak dikritik soal performanya yang sering salah ambil keputusan. Dari MU beralih ke klub tetangga Manchester City. Dilansir dari Sport Bible, setelah dapat durian runtuh dari penjualan fantastis Julian Alvarez, City telah mengungkap target transfer mereka selanjutnya. The Citizen sedang membidik pemain Wolves Pedro Neto sebagai calon pengganti Alvarez. Diklaim bahwa Neto merupakan salah satu pemain yang diminati Pep Guardiola. Meski berbeda posisi dengan Alvarez, pemain asal Portugal tersebut akan dimanfaatkan Pep sebagai pemain sayap. Pihak City dalam waktu dekat akan segera mengajukan tawaran konkret pada Wolves. Bergeser ke Brighton, dilansir dari Sky Sport, The Seagulls tertarik untuk merekrut bek berpengalaman Mats Hummels. Brighton kini sudah melakukan kontak dengan agen dan sang pemain. Pemain berusia 35 tahun itu kini berstatus agen bebas setelah meninggalkan Dortmund. Pelatih Brighton yang juga berasal dari Jerman, Fabian Hürzeler, adalah pengagum Hummels. Ia ingin menambah pemain berpengalaman di skuadnya. Hummels dinilai cocok dengan skema Hürzeler yang membutuhkan bek dengan kemampuan build-up yang bagus. Sementara itu ada kabar terbaru dari bek Arsenal, Alexander Zinchenko. Dilansir Goal, bek Ukraina tersebut telah resmi berganti nomor punggung. Zinchenko memilih melepas nomor punggung 35 dan beralih ke nomor punggung 17. Zinchenko akan mengenakan nomor punggung 17 peninggalan Cedric Soares. Menurutnya, angka 17 adalah angka yang sangat istimewa. Pasalnya angka 17 adalah nomor punggung yang ia kenakan saat masih membela klub Rusia, FK Ufa, di musim 2015-16. Dari Zinchenko beralih ke kabar Harry Kane yang siap reuni dengan mantan rekan setimnya di Tottenham Hotspur. Dilansir dari Goal, Kane akan berangkat bersama Munchen untuk bertandang ke Tottenham Hotspur Stadium pada tanggal 10 Agustus guna jalani laga pramusim. Sebelumnya, Kane sempat absen karena belum fit saat Munchen bersua Spurs di Korea Selatan. Namun kini menurut Direktur Dieroten Max Eberl, Kane sudah bugar dan dijadwalkan akan kembali berlatih. Eberl juga mengatakan bahwa Kane juga siap diturunkan saat melawan Spurs nanti. Dilansir Daily Mail, Premier League telah mengkonfirmasi bahwa ada sejumlah perubahan jadwal sepanjang bulan Oktober yang melibatkan sejumlah klub besar. Liverpool versus Crystal Palace di tanggal 5 Oktober. Kick-off dimajukan dari yang semula jam 3 sore menjadi jam 12.30 siang. Laga Aston Villa versus MU yang seharusnya berlangsung pada tanggal 5 Oktober telah dipindah ke tanggal 6 Oktober karena untuk mengakomodasi penyiaran televisi. Lalu ada laga big match Liverpool versus Chelsea di tanggal 19 Oktober yang kick-off-nya diundur karena untuk mengakomodasi penyiaran televisi dari yang semula jam 3 sore menjadi 6 petang.
Setelah dari Inggris, kini terbang ke Spanyol. Dilansir dari Football Espana, Barcelona telah resmi mendapatkan kembali si anak hilang, Dani Olmo dari Leipzig. Mantan pemain Akademi La Masia tersebut akan menandatangani kontrak berdurasi 6 tahun bersama Barca. Kesepakatan transfer Olmo ke Barca senilai 55 juta euro, ditambah add-on 7 juta euro. Terbang dengan menggunakan pesawat, Olmo beserta ayah, agen, serta direktur olahraga Barcelona Deco telah tiba di Barcelona untuk melangsungkan pemeriksaan medis. Olmo dikatakan sangat gembira bergabung dengan klub lamanya tersebut setelah berpisah pada tahun 2014. Kendati berhasil datangkan Olmo, dilansir Football Espana, ada sedikit kekhawatiran dari fans Barca soal riwayat cedera sang pemain. Namun pihak Barca telah meyakinkan publik bahwa klub akan menjaga kondisi pemain seprima mungkin. Olmo sendiri baru saja pulih dari cedera bahu yang memerlukan operasi 6 bulan lalu. Sementara itu, Olmo juga sempat mengalami masalah pada lutut kanannya dalam beberapa tahun terakhir. Beralih ke kabar sepak bola Italia. Dilansir dari Football Italia, Juventus dilaporkan segera mendapatkan pemain incarannya, yakni Galeno dari Porto. Sayap serang dari Brasil tersebut diproyeksikan sebagai pengganti Federico Chiesa yang akan dilepas. Pertemuan pihak Juventus dengan agen Galeno telah berjalan lancar. Menurut laporan, Juve akan menebus Galeno sesuai biaya yang diminta Porto, yakni sebesar 35 juta euro. Sang pemain dan pihak klub sama-sama sudah memberi lampu hijau untuk kesepakatan transfer ini. Dari Juve pindah ke Inter Milan, dilansir di Athletic, bek kanan Inter Denzel Dumfries telah menunda perpanjangan kontrak berdurasi 4 tahun senilai 4 juta euro per musim yang diajukan klubnya. Menurut laporan, Dumfries menunda kontrak barunya karena masih melihat peluang untuk hengkang. Dumfries ingin bermain di Liga Inggris musim depan bersama MU. Ia masih menunggu kesepakatan Wan-Bissaka hengkang ke West Ham atau Inter Milan. Diperkirakan Dumfries akan memutuskan masa depannya hingga bursa transfer musim panas ditutup. Sementara itu, kabar mengejutkan datang dari Lionel Messi. Dilansir dari The Sun, rumah mewah La Pulga di daerah Ibiza telah dirusak oleh sejumlah aktivis iklim. Para aktivis iklim tersebut terekam berhasil membobol rumah Messi dan mencoret-coret temboknya dengan cat merah dan hitam. Para pelaku vandalisme tersebut pun tak malu berpose dengan menenteng spanduk yang berisi tentang isu iklim. Dilaporkan kerugian yang dilanda Messi atas kerusakan rumahnya tersebut mencapai ribuan dolar. Pihak keamanan dilaporkan kini masih memburu pelakunya untuk segera ditangkap. Masih soal tindakan kriminal, dilansir dari The Sun, wasit VAR yang akan bertugas di laga kualifikasi UCL antara Rangers versus Dynamo Kiev, yakni Bartosz Frankowski, telah ditangkap polisi karena kedapatan merusak infrastruktur lalu lintas dalam keadaan mabuk. Tak hanya Frankowski saja, asisten wasit VAR yang ikut mabuk yakni Thomas Musial juga ditangkap. Parahnya penangkapan tersebut berlangsung beberapa jam sebelum mereka bertugas di laga kualifikasi UCL. Alhasil, UEFA langsung menunjuk wasit Polandia, Tomasz Kwiatkowski, dan Paweł Malek sebagai penggantinya. Beralih ke kabar pemain timnas Indonesia, Tom Haye. Setelah dikabarkan akan direkrut Sivasspor, AZ Alkmaar maupun Como, Profesor Toha kini dikabarkan semakin dekat ke klub asal Turki Besiktas. Dilansir dari laman resmi Transfer Market, peluang kepindahan mantan pemain AC Heerenveen tersebut ke Besiktas sangat tinggi, yakni mencapai 77%. Selain itu ada juga pengaruh koneksi antara Tom Haye dengan pelatih Besiktas saat ini, Giovanni Van Bronckhorst yang sama-sama masih punya keturunan Indonesia. Van Bronckhorst sendiri baru ditunjuk sebagai pelatih Besiktas bulan Juli lalu. Dilansir dari Tribal Football, MU dilaporkan telah menyerah mengejar gelandang Manuel Ugarte dari PSG. Angka 60 juta euro yang masih dipatok PSG masih dianggap terlalu mahal. MU tak mau terjebak lagi membeli pemain dengan harga mahal setelah Leny Yoro. Kini Red Devils sudah mengalihkan fokus mereka ke pencarian nama gelandang bertahan lain seperti Martin Zubimendi dari Real Sociedad. Masih seputar MU, dilansir dari Goal, dua pemain MU, Marcus Rashford dan Jadon Sancho, telah menyuntikkan uang mereka ke bisnis merek minyak bayi Dallas Baby. Perusahaan tersebut memproduksi minyak khusus perawatan kulit dan rambut untuk bayi. Dengan adanya investasi di perusahaan tersebut, mereka berdua nantinya akan menambah keuntungan masing-masing sebesar 15 juta pounds. Asal tahu saja, selain sebagai pemain sepak bola, Rashford dan Sancho ini dikenal sebagai pembisnis yang mempunyai perusahaan besar. Dari MU beralih ke kabar Nottingham Forest. Dilansir dari Get Football Newsband,
The Triquetres sedang membidik striker gacor dari Feyenoord, Santiago Giménez. Striker asal Meksiko tersebut sangat diinginkan pemilik klub, Evangelos Marinakis. Menurut laporan, pihak negosiator klub sedang mengupayakan untuk bertemu dengan agen sang pemain. Marinakis meminta supaya klubnya nggak berhenti membeli pemain hebat musim ini, meski sudah kedatangan pemain seperti Jota Silva, Nikola Milenkovic, maupun Elliot Anderson. Beralih ke kabar soal Liverpool. Dilansir dari Daily Mail, di sesi latihan Liverpool, Darwin Núñez terlihat sengaja menyindir rekannya Trent Alexander-Arnold soal transfernya ke Real Madrid. Núñez mengatakan bahwa apabila Arnold pergi ke Real Madrid, ia hanya bisa sampaikan selamat tinggal. Perkataan Núñez tersebut ditanggapi santai oleh Arnold dengan senyum. Sepertinya Trent Arnold menanggapi Núñez hanya sedang bercanda. Beralih ke kabar lainnya soal Jose Mourinho dan Tottenham Hotspur. Lansir dari Sport People, The Special One melontarkan komentar pedas terhadap mantan klubnya Tottenham Hotspur saat press conference jelang laga melawan Lille di babak kualifikasi Conference League. Ditanya soal pengalamannya di ajang Eropa. Namun Mourinho spesifik menyebut bahwa ia hanya lupa akan masanya di Tottenham Hotspur. Mo rasanya masih memendam rasa kesal terhadap perlakuan Spurs saat memecatnya dulu. Menurutnya, masa-masa di Tottenham adalah masa yang cukup menyakitkan bagi dirinya. Dari kabar soal hubungan Mourinho dan Spurs, beralih ke kabar soal pemain Juventus yang akan segera didepak Thiago Motta, yakni Weston McKennie. Jersey baru Juventus untuk musim 2024-25 bernama punggung McKennie telah resmi ditarik dari pasaran. Hal ini dianggap sebagai langkah pengusiran secara halus dari pihak klub kepada sang pemain. Alhasil, para fans Juve pun tak lagi bisa mendapatkan jersey McKennie di pasaran, meski sang pemain belum pindah dari Juve. Kini beralih ke kabar sepak bola nasional, Sintayong telah resmi mencoret dua pemainnya jelang bertandang ke Arab Saudi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dua pemain tersebut adalah Justin Hubner dan Jordi Amat. Pencoretan tersebut didasari atas akumulasi kartu yang didapat sang pemain. Jordi Amat yang terkena kartu merah saat melawan Irak masih harus absen. Sementara Hubner yang kena akumulasi kartu saat melawan Filipina harus absen satu laga. Baik Jordi Amat maupun Justin Hubner baru bisa bermain saat melawan Australia. Masih soal kebijakan Sintayong, dilansir dari media Korea, Chosun, Coach Shin dilaporkan telah menunjuk asisten pelatih baru di Timnas Indonesia yang nantinya mempunyai tugas khusus untuk melatih ketajaman para penyerang. Asisten baru tersebut bernama Yeom Ki-hoon. Mantan pelatih Suwon Samsung tersebut sudah ditawari oleh Coach Shin sejak bulan lalu. Setelah bersedia untuk mendampingi Coach Shin, dilaporkan Yeom Ki-hoon akan segera terbang ke Jakarta pada pertengahan Agustus mendatang. Sementara itu, PSSI baru saja diguyur dana 127 miliar rupiah dari APBN tahun 2024 melalui anggaran Kemenpora. Hal itu dikatakan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati. Namun pihak PSSI membantah hal itu. Wakil Ketum PSSI Zainuddin Amali mengatakan uang yang diterima PSSI bukan 127 miliar, melainkan 120 miliar rupiah. Lebih lanjut, Amali mengatakan bahwa anggaran tersebut masih jauh dari biaya yang dibutuhkan untuk operasional PSSI. Menurut mantan Menpora itu, PSSI setidaknya membutuhkan 480 miliar rupiah. Beralih ke kabar Timnas Indonesia U17, nama Lionel Messi jadi sorotan setelah PSSI resmi merilis 32 pemain Timnas U17 yang disiapkan untuk kualifikasi Piala Asia U17. Namun Messi yang satu ini bukan pemain Inter Miami, melainkan pemain SSBA Yogyakarta yang kebetulan bernama Lionel Messi Al-Fahri. Selain itu, ada 3 nama pemain diaspora yang juga menyita perhatian. Mereka adalah Matthew Davis dari klub Subiaco, Ocean Erwin Lim dari FC Cardiff, dan Miroslav Fernando dari Atletico Madrid. Sebelumnya, Garuda Muda sudah memiliki 2 pemain diaspora, yakni Lucas Lee dan Matthew Baker.